want to bless your name out in our every single day. Kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami hidup bukan karena berkat-Mu, tapi karena Engkau sendiri Tuhan yang kami mau dalam kehidupan kami. Tuhan adalah alasan untuk kami hidup hari ini. Thank you for your grace, God. Terima kasih. Terima kasih telah menjadi penebus kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu. Itu alasan untuk hari ini kami boleh ada Tuhan. Terima kasih. Speak to us lewat hamba-Mu yang jauh daripada sempurna. Apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu perkataan yang sederhana, mudah dimengerti. Bukan bikin kami jadi pintar, tapi membuat kami menjadi pelaku firman. Karena ini bukan hasil buah pemikiran manusia, berasal daripada hati-Mu Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami. Tutup bungkus setiap ruangan ini Tuhan. Biar malaikat Tuhan dan Roh Kudus berjaga-jaga dan ambil alih semuanya. Yang mau duduk diam tenang menerima firman-Mu. In Jesus name we pray. Everybody say Amen. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Aku boleh request Bang Richard agak dikecilin dikit. Ini aku masih halus ngomongnya. Bentar lagi teriak-teriak. Alright, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Serius gak? Kalau gak baik-baik aja juga gak apa-apa kok. Gak diomelin kok, aduh saya lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa, di hadapan Tuhan kita jujur amin. Karena kita percaya Tuhan yang pelihara, kita gak perlu takut. Kalau jalan sama Tuhan, lembah kekelaman jadi tempat yang paling aman saudara. Amin? Oke, beberapa minggu lalu saya khotbah di Sudirman ya, benar ya Sudirman? Namanya Sudirman ya? MSIG, ya MSIG. Saya khotbah, diminta untuk khotbah tentang giving my best. Terus habis itu waktu saya diundang lagi minggu ini, saya tanya khotbahnya tentang apa? Sama aja katanya, gak apa-apa. Habis itu saya pikir-pikir, aduh Tuhan masa berkatnya sama ya gitu. Boleh gak improve? Akhirnya saya coba untuk saya berdoa Tuhan kasih yang baru deh buat yang di BSD. Gitu. Dan akhirnya saya bawain tema giving my best juga. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan bosan tentang memberi ya karena orang Kristen harusnya jago memberi. Amin. Loh, yang paling jago memberi itu orang Kristen seharusnya. Jadi kalau ditanya gini, siapa yang paling jago memberi? Saya. Jangan siapa yang mau memberi. Mundur semua, ntar aja deh. Ntar aja. Enggak, saya paling depan. Nanti saya akan cerita bagaimana Tuhan ajarin saya untuk saya bisa memberi dalam setiap kehidupan saya. Apa yang saya temukan dan kalau Tuhan bilang berikan maka saya akan belajar memberi. Tapi giving my best itu gak seolah-olah saudara memberi terus saudara gak mikir. Enggak. Kan Tuhan kasih akal budi. Setuju? Jadi kalau saudara disuruh memberi harusnya gak sembarangan memberinya. Nah kita buka sama-sama dalam sebentar saya mau nanya ini kalau next yang mana yang kanan ya? Bang Richard? Yang kanan ya? Ah iya benar. Gak pernah pakai gini-ginian sebenarnya. Agak jadul. Oke kita sama-sama yuk buka dalam Kisah Para Rasul 2 atau di depan juga sudah ada. Mungkin Bapak Saudara mau baca ke depan juga boleh. Kita baca sama-sama ya. Jadi ini kehidupan gereja mula-mula ya. Pada abad kedua ya. Jadi ini gereja di Korintus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Memberi diri dibaptis. Maksudnya orang-orang itu orang Korintus. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 3 ayat ini cerita tentang bagaimana mereka diajar sama rasul. Mereka beri diri mereka dibaptis atau mendeklarasikan Yesus sebagai juru selamat mereka. Lalu mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Dan ini adalah outcome-nya setelah mereka terima pengajaran. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala apa?
Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Ini agak berat nih. Lalu membagi-bagikannya. Lebih berat lagi ya. Udah jual aja berat, dibagi-bagiin lagi. Kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti. Artinya apa? Mengingat perbuatan Tuhan. Di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan happy. Jadi habis jual harta bagi-bagi mereka nggak sedih, mereka nggak males-males sama, justru mereka bertekun sehati dan mereka happy dan dengan tulus hati. Terakhir, Pak Paulus sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang apa? Diselamatkan. Saudara, begini ayat ini berisi tentang orang-orang yang baru terima Yesus dan mereka belum mulai mencintai Yesus. Nah, ketika mereka merasakan cinta dan pengorbanannya Yesus, diajarin kan sama para rasul, Yesus tuh menebus. Dia tuh waktu dia hidup loh, aku loh sebagai muridnya melihat sendiri loh. Dia tuh begini loh, dia tuh jadi kekaguman akan jemaat Korintus dengan cerita betapa kerennya Tuhan Yesus yang hari ini juga sama kita sembah. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Outcome-nya mereka semua berkomitmen. Sehati, saling mendahulukan kepentingan bersama. Dengan kata lain, mereka sepakat untuk punya lifestyle suka memberi. Jadi saudara, kalau kita merasakan cinta Tuhan. Kita merasakan pengorbanan, maksudnya gini loh, lihat pengorbanan Tuhan tuh udah lebih di atas segalanya. Pacar kita mau, istri suami kita mau berkorban bagaimana, pengorbanan Yesus udah paling keren, the best. Amen, the best sacrifice itu udah nggak ada yang lebih keren dari Yesus. Waktu kita benar-benar ngerenung ini, seharusnya lifestyle kita adalah apa? Mengasihi kan? Mengasihi itu, saya tulis begini. Memberi tanpa mengerti arti cinta bisa menjadi pemberian sia-sia. Bisa loh orang memberi tanpa mencintai, bisa nggak? Bisa dong, saya kalau kasih satpam sate padang di depan kan saya nggak perlu mencintai satpamnya dulu. Pas saya mencintai Bapak lalu saya bisa satekan padang. Enggak perlu. Bisa nggak memberi tanpa mencintai? Sangat bisa. Tapi akan menjadi pemberian yang mungkin biasa aja. Atau bahkan bisa menjadi pemberian sia-sia. Kenapa saya bilang pemberian yang sia-sia tanpa mencintai? Karena begini, karena biasanya kalau pemberian tanpa mencintai ada perhitungan. Ada unsur keterpaksaan. Benar? Ngasihnya sambil ngedumel. Atau lebih parahnya sambil ngejulit. Iya, waktu teman kita udah tolong gitu kan. Terus dia gak inget kebaikan kita. Dulu kalau bukan gue yang comblangin, jadi jomblo low quality lu gitu ya gak. Wedew. Maksudnya gini, ya jangan diungkit. Saudara kalau mau tolong orang, tangan kiri ngasih, tangan kanan jangan ngintip. Ngintip aja gak boleh, apalagi ngelihat. Jadi kita gak perlu ungkit-ungkit, apapun jadi pemberian kita. Atau pemberian sia-sia tuh gini, memberi tanpa mencintai, sisaan. Wah ada sisa nih kebetulan, lagi ya kan kasihnya semangat lagi sisaan. Kalau ngasih yang semangat tuh yang terbaik gitu loh. Wah kebetulan ada sisanya, ada dompet 50.000, pas banget nih buat persembahan. Loh gak dipersiapkan dari rumah ini gitu. Saudara nangkap maksud saya, memberi tanpa mengerti arti cinta. Ya, kita akan memberi dengan sia-sia. Tapi kalau memberi, ya, kalau kita mencintai, pasti pemberian yang terbaik. Nah, kita akan kalau kita cinta sama orang-orang di sekitar kita, ya kita cinta dengan tetangga-tetangga kita. Tetangga itu maksudnya gini, nggak perlu Kristen. Loh, nggak perlu. Siapapun dia, apapun sukunya, dari manapun agamanya. Love itu nggak bisa berubah. Love itu, ya Tuhan mencintai dunia kan? Ya, Tuhan mencintai dunia. Kalau kita mencintai, kita nggak perlu kiri kanan. Siapa lu? Apa yang sudah kamu buat? Kamu dari mana? Siapa keluargamu? Enggak perlu. Jadi, kalau kita mencintai, pasti pemberian yang terbaik. Karena ketika kita mencintai, biasanya selalu ada hasrat. Keinginan, ya mau berkorban dalam pemberian. Jadi kalau misalkan kita harus memberi yang terbaik, sekalipun itu rasanya kayaknya gigit daging ya. Gigit daging itu maksudnya begini. Pemberiannya sebenarnya Tuhan udah siapin. Tapi kita secara daging kayak, udah kayak sayang deh gitu. Kayak bisa buat yang lain deh. Ngerti gak maksud saya saudara?
Sebenarnya Tuhan bilang gini, enggak, ini saya titipin memang buat Nenat. Jadi jangan kamu pakai ya. Tapi kan kadang-kadang daging kita kayak, aduh sayang banget ya. Tuhan kasih setengah aja boleh gak sih? Itu. Tapi kalau kita mencintai, coba, ya ini kan mumpung banyak ada yang muda juga kan, yang keluarga baru satu saya kelihatannya ya. Kalau kita mencintai, apapun kita lakukan buat pacar kita. Oh iya dong, ya gak sih? Ya gak sih, badai kan ku tepu, sungai kan ku seberangi dong, ya gak? Kulit ayam kan ku beri, iya gak? Biasanya kan rebutan, kulit awe KFC, rebutan dong. Kulit ayam kan ku beri sayang buat kamu, gak apa-apa. Aku makan dada ayam yang seret-seret keselak juga gak apa-apa demi kamu, ya gak? Ya gak? Kamu minta carry kan ku beli Mercy. Wah, kalau ada duitnya, kalau gak ada ya jangan ya. Maksudnya gini loh saudara, kalau kita udah cinta sama orang, rasanya kita gak bikin diri kita. Bener gak sih? Kita akan gini, walaupun kita gak punya, rasanya kita akan berusaha untuk punya. Kita akan berkorban bagaimana kita punya dan kita bisa berikan. Gak cuma ke pacar, tapi ke our parents, ke orang tua, ke anak, saudara. Ya, jadi saya mau bilang, memberi adalah wujud. Belum berarti. Memberi adalah wujud dari kita mencintai. Because there is no love without giving the best. Without sacrifice. Gak ada. Kalau misalkan ya yang muda-muda kalau pacarnya cinta. Kalau dia gak berkorban bilang empret. Kenapa kita bisa cinta sama Yesus? Karena dia apa? Berkorban. Kalau hari ini Yesus gak berkorban dia mati. Kita gak mungkin bisa tadi angkat tangan. I sing praises to your name. Gak bisa. Kita gak bisa melayani. Gak bisa. Kita hari ini ada karena kita mencintai Tuhan. Karena kita melihat cintanya yang besar juga kepada kita. Amen. Jadi there is no love without sacrifice. Gak ada cinta tanpa pengorbanan tuh gak ada. Gak ada. Kalau misalkan baru dekat, udah cinta tuh love bombing bahasa sekarang itu. Itu gak love bombing yang mudah-mudah tahu nih love bombing ya. Cinta yang menggebu-gebu di awal. Ya gak? Love bombing ya. Jadi kalau nggak ada pengorbanan, nggak ada cinta. Empret bilang bohong. Ya, ada dua hal yang membuat kita bisa memberi yang terbaik. Nah, saya udah intro bahwa orang Kristen itu kalau memberi jagoan. Jagoannya. Preman memberi, bukan preman malak. Itu orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen malak, terbalik hidupnya ya. Jadi yang pertama untuk kita bisa giving the best, giving my best adalah yang pertama adalah kita perlu pengelolaan yang tepat. Sama-sama katakan pengelolaan yang tepat. Nah, pengelolaan tepat menolong kita untuk kita mampu memberi yang terbaik. Gak bisa saudara memberi sesuatu tanpa pengelolaan yang tepat. Banyak orang terkendala memberi, gak bisa memberi, susah memberi, terbeban untuk memberi karena pengelolaannya gak tepat. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau memberi itu harus overjoy. Nah, ayat ini bercerita tentang bukan begini, saudara kasih 100.000 dapat 1 juta. Itu togel. Itu bukan pemberian yang terbaik. Ya, Tuhan itu tidak transaksional. Tuhan itu bukan baik sama saudara karena saudara sudah baik. Ya, saudara dapat berkat dari Tuhan bukan karena saudara udah lakuin yang benar. Bukan karena emang dia udah baik dari sononya. Ya nggak, ada satu kali kita kan kalau naik mobil nih nyetir parkir ya, apalagi kalau ke daerah CP. Yang NDC tahu tuh ya, betapa susahnya parkir di CP. Ya nggak, begitu ada mobil keluar kita bilang apa? Mobil pas depan kita keluar kita bilang apa? Berkat anak soleh. Berkat anak soleh. Pagi-pagi habis pelayanan dapat parkiran. Iya. Seolah-olah kayak ini kita udah pelayanan, udah hebat. Terus kita diberkati Tuhan. No. Tuhan gak transaksional sama kita. Jadi jangan pernah gini. Tuhan saya udah pelayanan sehari. Seminggu 3-4 kali Tuhan. Teman saya pelayanan seminggu belum tentu sekali. Kok lebih enak hidupnya? Saya mau bilang Tuhan gak transaksional. Tuhan gak baik sama saudara karena saudara baik sama Tuhan. Dia memang udah baik dari sononya. Nah, jadi ayat ini talking about orang yang mengharapkan panen tidak akan sayang menabur benih. Tuh. Orang yang mengharapkan panen tidak akan sayang dalam menabur benih. Setuju gak? Setuju dong. Kalau kita mau dapetin hasil panen yang banyak, maka kita harus apa?
Nabur yang banyak. Lalu setelah nabur ngapa? Dikelola, dirawat. Oh iya, kalau kita habis nabur terus kita nggak kelola, kita nggak rawat, ya mati. Jadi karena yang dihasilkan akan sepadan dengan apa yang ditabur. Contoh, waktu yang kita keluarkan lebih banyak buat belajar, maka ilmu yang kita tahu akan lebih banyak. Setuju gak? Iya dong, kita waktu lebih banyak baca buku, belajar, maka kita akan lebih banyak tahu tentang apa yang kita berikan waktu kita. Nah, kenyataan di lapangannya memang begitu. Ini saya nggak lagi iming-imingin kita kalau memberi dibalas 1000 kali lipat. Wah, saudara berilah untuk Tuhan maka akan dibalas 1000 kali lipat. Wih. Kalau gitu semua orang mau ke gereja aja mendingan. Iya nggak? Kalau gitu orang nggak usah kerja. Terus aja kayak robot trading ya kan, taruhnya terus. Dapat 1000, tabur lagi 1000, dapat 10.000, tabur lagi. Gitu aja terus. Enggak saudara, saya nggak iming-iming. Tapi ini kenyataan di lapangan bahwa Tuhan bukan founder money game. Bukan. Tuhan bukan founder money game. Jadi pengelolaan waktu yang salah membuat kita juga salah. Kesulitan berbagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Benar nggak? Jadi saya nggak juga ngomong cuman uang. Beberapa banyak anak-anak muda yang susah pulang ke rumah ketemu orang tuanya. Karena apa? Kesulitan mengatur waktu. Kelola waktunya salah. Saya mau bilang gini, Elon Musk bisa kaya. Emang dia sehari 28 jam waktunya? Enggak, sama 24 jam sama kita. Sama nggak? Jack Ma sama nggak waktunya sama kita? Sama. Tapi kenapa dia bisa? Jackie Chan saya baru baca. Dia nyumbang 6 triliun hartanya. Dia warisin hartanya 6 triliun buat, kalau nggak salah tuh panti asuhan gitulah. Pokoknya yayasan gitu. Dikasih 6 triliun. Pertanyaan saya simpel. Kenapa dia bisa kasih 6 triliun? Karena apa? Karena ada uangnya. Bener, kalau nggak ada mau ngasih apa? Tapi untuk ada uangnya, kita perlu apa? Kita perlu kelola hidup kita. Kita perlu kelola pikiran, hati, waktu, uang, pekerjaan. Kita perlu kelola semua itu. Ketika kita bisa kelola dengan baik, di mana kita akan lihat bahwa Tuhan, aku mau kasih yang ini ya, buat si A. Boleh ya Tuhan? Malah kita nanya lagi sama Tuhan. Bukan Tuhan yang nanya, kamu mau ngasih apa? Wih, kagum gak kira-kira Tuhan? Wih, anakku mau memberi. Pengelolaan yang baik, menolong kita untuk kita bisa memberi yang terbaik, saudara. Nah, Tuhan ingin kita belajar, sebelum kita memberi yang terbaik, Tuhan ingin kita belajar mengelola sesuatu yang sedikit, yang kecil, tapi bisa bertambah banyak di tangan kita. Jadi sebelum beri yang terbaik, Tuhan mau kita kelola yang sedikit, jadi banyak di tangan kita. Ya, ayat ini bilang gini. Ini dalam Amsal 11 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, dan 1. Ada menyebar harta, tetapi ada yang menghemat secara luar biasa. Namun ayat ini juga bicara tentang apa sih? Menyebar harta dan menghemat itu bicara tentang pengelolaan hati. Kemurahan hatinya saudara yang diajar sama Tuhan. Jadi menyebar harta itu bicara tentang bagaimana saudara murah hati. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat 10, 11, 12 itu juga keren. Tuhan bilang gini, supaya waktu kamu memberi, orang memuliakan Tuhan. Waktu aku melipat gandakan apa yang kamu tabur, supaya kamu menghasilkan buah kemurahan hatimu. Jadi kalau misalkan kita diberkati Tuhan, simple tujuannya Tuhan. Supaya kita punya kemurahan hati. Satu aja titik udah. Itu. Nah jadi kita akan jadi orang yang memiliki kemurahan hati. Atau sebaliknya, itu tergantung. Makanya ayat ini ngajarin. Kamu jadi orang yang menyebar harta atau pelit secara luar biasa. Karena kalau misalkan Tuhan bilang gini, kalau Tuhan udah suruh kita beri, mungkin gak sih Tuhan gak kasih berkatnya? Nanti saya akan bahas di poin yang kedua dan saya masuk dalam pengelolaan dulu. Karena saya bangkrut 2021 awal Bapak Ibu Saudara. Saya bangkrut, 2020 saya tuh naik. Wah melejit tinggi banget, saya buka usaha 5 langsung. Saya punya 5 perusahaan langsung. Dan setahun lah.
Waktu saya kelolanya nggak benar. Beneran saya kelola nggak benar. Padahal uangnya saya nggak pakai buat mabok, foya-foya, enggak. Uangnya saya pakai buat bisnis lagi. Tapi saya nggak pintar kelola. Akhirnya 2021 awal, saya ambruk, saya bangkrut. Dari saya punya uang sampai saya minus hampir 1 M. Dari punya uang sampai minus 1 M. Itu berat banget. Dan saya harus ganti. Minus 1 M itu harus ganti. Saat itu Tuhan ajarin saya, kamu suka memberi. Tapi nggak gitu caranya. Karena jujur, saya bangkrut itu karena saya tolong saudara saya. Saya pikir, yaudah gue punya uang, yaudah bantu dia buat dia buka usaha. Ternyata apa yang terjadi? Bangkrut. Saudara sendiri mau tuntut, mau marah. Gak bisa. Saudara kandung lagi. Saudara. Jadi, kalau mau memberi harus pintar kelola. Dan akhirnya 2022 saya mulai recovery. 2023 hari ini Tuhan percayakan saya 4 perusahaan dan semuanya running well. It's all because God's grace. Bukan aku. Aku punya 4. Yang 1 running di luar kota, yang 3 aku running sendiri di sini. Aku bisa berdiri pelayanan, itu bukan karena aku cari sesuatu. Tapi aku pengen Tuhan, ayo. Kalau duit aku kurang untuk berbagi, pakai hidupku apapun, waktuku, tenagaku, pikiranku. Dan aku sekarang belajar untuk, Tuhan bilang ini, baca buku. Supaya apa? Saudara anyway, FYI, aku cuma lulus SD ya. Jadi lulusan SD, SMP 1 DO, selesai, udah gak sekolah lagi. Habis itu ketemu Mike, itu di sekolah Alkitab. Dan puji Tuhannya kita juga gak lulus gitu ya. Puji Tuhannya kita juga gak lulus di sekolah Alkitab itu. Ya saya duluan keluar, ya saya seniornya Mike, berarti saya kan keluar duluan ya. Si Mike keluar belakangan. Saya juga gak selesai, tapi waktu itu Tuhan bilang gini, kalau kamu memang gak sekolah, jangan. Saya jujur, sekarang gini Tuhan, kalau saya disuruh khotbah, depan saya tuh direktur, sarjana, bla bla. Aku malu loh Tuhan, aku minder. Tuhan bilang gini, kalau kamu minder, mau baca buku. Tapi buku tentang firman Tuhan. Baca Alkitab mah udah jangan ditanya ya, itu mah harus, wajib lah ya. Wajib karena apa? Karena itu ya pedoman hidup gitu. Selain itu saya ada baca buku dan saya belajar untuk bagaimana saya kelola waktu saya bikin time boxing. Jadi ternyata orang-orang sukses tuh kayak Jack Ma dan lain-lain, mereka tuh punya time boxing. Jadi kunci sukses mereka tuh di time boxing. Saudara tahu time boxing? Belum tahu ya, time boxing itu gini loh, bukan berantem ya. Time boxing itu kita bikin jadwal setiap hari kita mau ngapain. Jam 6 bangun, saat teduh sampai jam 7. Jam 7 mau ngapain? Prepare sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 11 mau ngapain? 11 sampai jam 1 mau ngapain? Saya bikin pokoknya jam 3 saya harus baca buku. Sampai jam 5. Jam 4, jam 5 pokoknya saya duduk ngopi, saya baca buku. Saya bikin time boxing. Itu pengelolaan waktu yang baik. Karena gini, saudara yang tahu kan, itu hal yang kecil, waktu yang Tuhan kasih secara kritis saja. Kalau kita nggak bisa kelola, gimana yang lain? Bangun tidur jam 6 kita saat teduh, bangun pagi jam 6 jam 7. Kasih waktu buat Tuhan. Kerja, boleh kerja, silakan kerja. Mau berapa jam kerja? Kamu atur. Setelah kerja kamu mau belajar. Setelah itu kamu ngapain lagi? Kamu atur. Nah, aku bikin time box untuk aku belajar baca buku. Jadi supaya aku dapat sesuatu. Dari apa yang aku baca, aku kelola. Aku renungin, aku lakukan. Bukan cuman, ini saudara, kita lihat kata-kata ya. Ada kata-kata yang menyenangkan pikiran. Ih, keren. Kita main nunjuk-nunjuk tuh ya. Keren. Tapi berubah gak kita? Belum tentu. Ngerti? Ada perkataan yang kita baca, walaupun kita baca Alkitab ya. Apa? Misalkan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan tambahkan kepadamu. Amin. Kita bilang, wah amin. Cuman nyenengin pikiran. Dan mengalihkan perasaan gelisah. Tapi apakah kita benar-benar lakuin? Apakah benar-benar perkataan ini bukan menyenangkan pikiran kita, tapi merubah mindset kita? Nangkep maksud saya sampai di sini? Oke, nah saudara, jadi menyebar harta berbicara tentang menghemat secara luar, tentang kemurahan hati. Nah, tetapi bertambah kaya. Bertambah kaya itu bicara tentang apa sih? Bertambah kaya berbicara tentang pengelolaan harta atau perencanaan keuangan yang tepat. Supaya pemberian kita nggak over limit. Karena gini, kalau logikanya gini, kalau kita beri terus kita bertambah kaya, berarti apa yang terjadi? Berarti kan perencanaan keuangannya benar. Waktu kita beri, yang ini tetap termanage, pekerjaan kita tetap
menghasilkan. Nangkep nggak maksud saya? Waktu kita menebar, kita memberi, terus bertambah kaya. Itu bukan karena tiba-tiba waktu kita beri koper 1 M jatuh depan kita. Enggak. Tapi waktu kita benar-benar memberi yang di sebelah sini, pekerjaan kita, perencanaan keuangan kita, itu menolong kita untuk kita bisa memberi nggak sembarangan. Nangkep maksud saya? Menebar harta itu bukan bicara banyak yang kita beri, bukan. Tapi bicara tentang kesanggupan kita dalam memberi. Itu yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi saya tulis begini, menebar harta bukan bicara soal banyak. Menyebar itu bukan bicara soal jumlah yang besar. Saya pegang segenggam pasir atau bibit, segenggam begini, bisa nggak saya tebar? Saya tebar. Apa saya butuh 1 truk baru saya bisa saya tebar? Enggak kan, segenggam aja saya udah bisa tebar. Jadi jangan sampai nangkep bahwa, wah Tuhan bilang kalau tabur banyak dapat banyak. Itu apa? Itu money game. Itu togel. Saudara, kena buntut 4 angka ya kan. Dapat kali berapa tuh? Enggak. Tapi Tuhan selalu ajarin bagaimana kita kelola dengan baik. Yang masih kuliah, belajar kelola studimu dengan baik. Apa yang kamu bisa dapetin ilmunya, kamu kelola. Sehingga itu bisa, kita lihat ya di Bekasi ada bapak-bapak bisa ubah air jadi bahan bakar. Bapak-bapak ubah air jadi bahan bakar. Pertamina ketar-ketir, buset pakai air. Sampai dipanggil Lamborghini, Ferrari apa Lamborghini saya lupa. Dua-duanya. Sampai dibilang ini saya gak butuh pemerintah Indonesia. Wih ngeri banget, ilmu yang didapat dikelola. Supaya kamu bisa spread the love, kamu bisa tebar kasih. Kalau kamu gak punya, ya apa caranya? Kalau kata orang Surabaya, ya apa caranya? Saudara mau kasih, gimana caranya? Nangkap maksud saya, saudara? Saya berdoa supaya ini menolong kita semua untuk merubah mindset kita bahwa kita harus punya pengelolaan yang baik. Jadi sebenarnya aku gak tekanin bagaimana kita harus terus memberi yang terbaik. Karena saya tahu ini udah, memberi yang terbaik itu udah jagonya orang Kristen lah. Tapi saya mau tekanin tentang pengelolaan yang baik. Amin. Nah, pengelolaan yang tepat tidak membuat kita kesulitan dalam memberi. Karena Tuhan ajar kita kalau pengelolaan yang tepat, sekalipun kita beri banyak, gak akan defisit berkat. Itu janji Tuhan. Kalau beri yang benar ya. Nah, saudara, jadi sampai di sini tentang pengelolaan itu saya belajar. Karena ketika Bapak Rohani saya tanya gini, Ton, kalau Tuhan berkati kamu dalam pekerjaanmu, kamu mau apa? Seandainya, ini Tuhan gak bakal nanya, tapi Bapak Rohani saya bilang gini, seandainya deh Tuhan tanya, kenapa aku harus berkati Anton? Kamu jawab apa, Ton? Loh ya bingung juga ya. Kalau kita jawab buat bahagia, kayaknya konyol banget gitu. Akhirnya saya cuman flashback, kenapa ya aku semangat kerja? Jadi, aku suka banget kerja, saudara. Saya kadang-kadang kalau kerja itu bisa sampai jam 1 malam. Over sih. Jangan ditiru ya. Time boxingnya kelewatan juga kadang-kadang itu. Aku suka banget kerja. Jadi kerja itu gak bikin stres. Aku happy kalau kerja. Akhirnya aku mikir, aku kalau lihat anak-anak youth di gereja, satu anak itu masuk penjara. Dia gak salah. Karena kerja judi online. Kerja loh, dia gak judi online. Kenapa? Karena dia emang gak bisa kerja yang lain. Dia lamar sono sini gak dapat. Akhirnya kerja judi online. Tapi itu yang di Jakarta ya. Gaji kurang lebih sama lah. Gak gede kok. Tapi udah untuk menyambung hidup. Dia kerja judi online dan ketangkep. Masuk penjara sekarang. Di chat kok gimana ya. Saya bilang gini, kalau kamu keluar, kamu kerja sama saya. Ada gak lowongannya? Gak ada. Gak ada lowongannya. Tapi disitulah aku pikir gini, Tuhan kalau dia harus kerja sama aku. Berikan aku satu wadah untuk dimana anak ini bisa kerja di tempatku dan bekerja sama. Akhirnya aku mikir apa? Tentang pengelolaan lagi. Gimana aku kelola perusahaanku supaya nanti bisa berkembang, dia keluar bulan 9 nanti. Masih ada waktu dong ya untuk nepatin janji. Karena doaku gini, Tuhan kalau Tuhan berkati aku mau tolong anak-anak yang punya skill tapi gak punya resource. Dia gak punya dana. Atau dia gak punya experience, pengalaman. Kalau Tuhan berkati aku pakai untuk ini Tuhan. Yang kedua, aku akan pakai buat pekerjaan Tuhan. Aku pakai untuk
pelayanan misi. Kamu pakai untuk itu Tuhan. Jadi saudara, aku concern tentang pengelolaan yang tepat. Dan dulu nih, lihat elektronik baru apa, beli. Mikirnya belakangan. Habis beli baru, duitnya berkurang. Ya enggak? Lihat otomotif nih, pengennya ganti. Habis ganti mobil A, pengennya B, pengennya C. Tapi sampai akhirnya ngerti tentang pengelolaan yang tepat. Aku jadi ngerti. Aku udah di mana sih sekarang? Saudara, kita kalau nge-gym, mungkin gak tiap udah setahun nge-gym angkatnya 10 kilo terus. Kan gak mungkin. Kita perlu tahu kita udah angkat 30 kilo, 40 kilo. Benar gak sih? Waktu kita tahu kita punya parameter dalam hidup kita. Dan pengelolaan yang tepat membuat kita punya parameter. Kita ada di mana dan kita bisa beri yang terbaik. Aku bisa memberinya sampai semana sih? Nah itu tentang pengelolaan yang tepat. Amin. Oke, saya masuk yang kedua ya. Nah, tadi mundur ternyata. Nah ini, yang kedua itu gini, dua hal. Satu hal pertama pengelolaan tepat. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa memberi itu adalah tanda kita mengandalkan Tuhan. Karena memberi adalah kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saudara. Memberi itu kepentingan Tuhan. Pemerintahan Tuhan itu turun ke atas kita supaya kita bisa mengasihi sesama. Memberi kepada sesama dan memberi sekali lagi kepentingan Tuhan. Ayatnya. Kelebihan. Nah ini. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 10. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, katakan amin. Kepada kamu supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah di dalam pelbagai ini perhatikan ya. Berkelebihan dalam pelbagai kebajikan artinya gini, saudara bisa memberi jor-joran tanpa kekurangan. Udah berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam memberi. Jago memberi, makanya aku udah bilang di awal tadi gini. Memberi itu jagoannya itu orang Kristen, udah gak ada yang lain. Orang Kristen paling jago memberi, udah paling depan deh. Ya, seperti ada yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi gini, dari bahan mentah sampai bahan jadi, Tuhan yang sediain berkatnya untuk saudara memberi. Jadi untuk memberi itu kan harus ada berkat. Nah, berkatnya dari hulu ke hilir Tuhan yang produksi. Kamu tinggal bagiin. Jadi saya mau bilang gini, memberi itu kepentingan Tuhan. Makanya kalau kita dapat berkat, jangan merasa bahwa berkat itu punya kita doang. Tapi Tuhan punya kepentingan dalam pemberiannya. Tuhan punya kepentingan dalam dia memberkati saudara. Karena hal memberi dari hulu ke hilir, Tuhan yang sediain lewat hidup kita. Dari bibit, ya dari benih, Tuhan kasih. Sampai kita tanam dan sampai kita panen, itu Tuhan yang support. Amin saudara. Karena kepentingan Tuhan, dia yang sediain benih bagi si penabur. Menyediakan benih bagi penabur. Yang modalin kita kerja, yang modalin kita dagang bisnis, itu Tuhan. Kejadian 2 ayat 5 bilang begini, belum ada semak apapun di bumi, belum ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, dan Tuhan belum turunin hujan. Tuhan belum berkati tanah itu. Kenapa? Simple, karena belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Artinya begini, kalau sampai waktu Adam diciptain, ditaruh di taman itu, baru Tuhan tumbuhin pohon-pohonan, Tuhan turunin hujan. Simpel gini, kalau saudara siap bekerja bersama dengan Tuhan, Tuhan yang sediain benihnya, Tuhan yang modalin buat saya dan saudara. Kerja untuk cari makan tidak, karena ayat ini bilang gini, dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Bahkan pemeliharaan hidup kita tuh Tuhan. Duh, aku tuh bisa sampai segede ini makan, itu karena aku kerja keras. No, Tuhan pelihara hidup kamu. Tuhan yang kasih makanan buat kamu. Nabi Elia di tepi sungai Kerit, kelaparan. Siapa yang tolong dia untuk kasih makan? Burung gagak. Burung gagak. Burung gagak siapa yang suruh? Tuhan.
Kepentingan Tuhan. Hidup kita tuh kepentingan Tuhan. Memberi, mengasihi itu kepentingan Tuhan. Nah, saudara, ayat selanjutnya. Nah, ini juga penting nih. Lukas 18 ayat 25 ini penting banget nih. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam. Kenapa sih Tuhan ngomong kayak gini? Bukan, oh kita nggak boleh kaya. Kalau kaya nggak masuk surga. Jadi onta ya kalau gitu. Enggak jadi onta. Ini isunya apa sih? Kesalahannya bukan pada kekayaannya, tapi kepada hidup yang mengandalkan kekayaan tersebut. Ngerti maksudnya? Karena orang kaya ini mengandalkan kekayaannya benar mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang gini, jual semua harta milikmu, bagi-bagi orang miskin, ikut aku. Kan Tuhan ngetes. Kamu andalin aku, andalin kekayaan kamu. Orang Kristen banyak. Hidup nyaman, aman. Karena apa? Karena Tuhan memberkati hidupku. Menurutku itu salah besar. Justru hidup aman, nyaman, dan bahagia itu karena apa? Karena aku berjalan dengan Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan. Tapi karena Tuhannya. Nangkep maksudnya. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sukai. Kalau kamu mencintai berkat, maka kamu akan terus kejar berkatnya. Dan kamu tidak pernah mengindahkan Tuhan dalam setiap pelayananmu. Amin? Jadi kesalahannya bukan pada kekayaannya. Tapi kepada hidup yang mengandalkan kekayaan tersebut. Kaya nggak salah. Dan kaya pun melipat ganda, memperbanyak bahasa Indonesia masa kini. Dan ia memperbanyak apa yang kamu tabur. Itu Tuhan yang kasih. Kerja, makan, bisa makan. Jadi kaya. Tiga hal ini tuh partnya Tuhan, bukan partmu. Maksudnya gini, ini bagian Tuhan dalam melakukan sesuatu untuk hidupmu. Jadi kaya aja bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu kerja keras. Bukan, karena aku yang memperbanyak. Oke? Nah, jadi saya tulis begini, mengandalkan Tuhan akan membuat harta menjadi hamba yang baik. Mengandalkan Tuhan menjadikan harta adalah hamba yang baik. Tapi kalau mengandalkan harta akan membuat kita menjadi anak yang kurang ajar. Demanding. Looking God as a supplier. Tuhan supply dong. Supply dong Tuhan. Alirin, deres dong yang deres, yang banjir Tuhan yang banjir. Kelelep bertawa rasa. Ya enggak? Alirin Tuhan, alirin. Kita nggak lihat Tuhan as a redeemer. Kita nggak lihat Tuhan as a beautiful creator. Makanya Timothy Keller bilang begini. The religion people always find God as a useful, as a supplier. Orang-orang beragama, orang agamawi itu lihat Tuhan useful, berguna buat dia. Tapi the gospel people, orang yang mengenal Tuhan, mencintai Injil, find God beautiful. Beda. Saudara lihat Tuhan useful atau beautiful? Wih, keren, posisi ini keren banget nih. Pulang semuanya pokoknya dapat complimentary dari malaikat. Waduh. Iya, beautiful, jangan useful. Nah, saudara, gaya hidup memberi ya. Gaya hidup memberi akan membuat pekerjaan kita lebih bermakna. Gaya hidup memberi akan membuat pekerjaan kita lebih bermakna. Karena Tuhan desain kita bekerja untuk menghasilkan buah. Benar gak sih? Ada gak sih cara Tuhan ciptain siapa di Alkitab? Semuanya untuk berguna. Musa berguna, Yosua berguna. Siapa lagi? Daud berguna. Bakat Tuhan kalau izinkan kita bekerja, kita hidup. Supaya kita menghasilkan buah. Supaya kita memberi. Dan selalu ada benih yang Tuhan sediakan untuk kita usahakan. Supaya kita menghasilkan buah dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Selalu ada benih yang Tuhan kasih. Pertanyaannya saudara dan saya siap apa enggak untuk kelola benih itu? Saudara mau andalin Tuhan enggak? Karena kalau memberi itu susah. Orang Kristen tuh kalau dengar khotbah memberi itu udah mulai ketar-ketir. Gue pengen pulang udah cepet-cepet rasanya dah. Ya, kalau kita sering dengar. Tapi kalau kita masih ngedumel. Simple saudara. Kita belum lakukan. Mama saya kalau panggil saya gini. Saya di rumah tuh dipanggilnya sebenarnya bukan Anton, Aan.
Jadi ini supaya benar-benar saya juga menirukannya menjiwai ya. An, mandi. Orang Medan teriak-teriak jadi. Kalau mama saya Solo mungkin, An, mandi. Ya enggak. Kalau ini, An, mandi. Udah siang, jam berapa ini? Ya bentar mak. Ini dulu, cerita dulu. Kalau dia sampai panggil lagi, An, mandi. 3 kali An, mandi. Berarti apa? Saya udah mandi belum? Ya belum lah. Nangkap gak maksudnya saudara? Kalau hal yang berulang-ulang kita dengar, apalagi kita kan suka, saya sih kesel ya, gak tahu kalau saudara anak baik mungkin ya. Kalau saya sih kayak, bawel banget sih, sabar gitu kayak. Sabar gitu, emang airnya bakal basi kan? Enggak juga, dia kan air kamar mandi bakal, enggak juga gitu. Ya sabar lah gitu. Kesel ya gak sih? Berapa banyak dari kita dengerin sesuatu. Tapi berapa banyak dari kita yang kayak, oh ya aku belum lakuin ya. Oh ya Tuhan, sorry ya. Thank you buat tegurannya ya Tuhan. Aku belajar hari ini. Gitu. Dengar khotbah, jangan pinter. Ngapain jadi orang pinter? Jadi Farisi. Dengar khotbah supaya mindset kita berubah. Apa sih arti bertobat? Bikin dosa, balik? Enggak. Bertobat bahasa aslinya metanoia. Perubahan cara berpikir. Maka bertobatlah setiap hari. Dengar firman supaya cara berpikirnya berubah. Dengar khotbah, perilakunya berubah. Pelan-pelan berubah, pelan-pelan berubah. Aku berubah. Setahun ini aku benar-benar Mike tahu. Satu tahun ini mungkin aku gak ambil pelayanan dimanapun. Karena aku merasa, gila gue jago banget khotbah. Tapi kelakuan gue nol. Serius. Tapi gini loh, bukan menghakimi diri, tapi kayak mengkoreksi dan I have to change. Aku gak boleh jago khotbah, tapi aku gak berubah. Aku gak boleh aku jago khotbah, tapi aku gak lakuin. Gak boleh. Buat apa? Cuma dipandang orang keren. Susah, apain? Saya kemarin merenung. Ada satu mall sendirian pakai headset. Saya bilang gini, kalau kerja cuma untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri ya, diri sendiri. Rasanya kayak ngerjain tugas yang soalnya sedikit. Kenapa? Cepat selesai. Bener gak sih? Kebutuhan. Aku ngomong kebutuhan jangan keinginan ya. Kalau saudara keinginan mah beli Lamborghini, habis itu beli pesawat, beli bulan yang gak kelar-kelar ya. Kebutuhan ya. Kalau kerja cuma memenuhi kebutuhan diri sendiri, kok rasanya gak pas ya hidup ini ya. Kok kayaknya boring ya. Makanya banyak orang Jepang meninggal ya, bunuh diri ya, bener gak? Kenapa? Mereka gak tahu mau ngapain lagi. Bingung harus ngapain. Orang Jepang tuh kerjanya jangan ditanya, jago banget. Mereka punya, intinya mereka gak pernah kekurangan lah. Orang Jepang tuh jago lah pokoknya kelola gitu. Makanya Jepang maju ya. Mereka bunuh diri, alasannya apa? Gak tahu mau ngapain lagi. Apa artis-artis terkenal ya, bunuh diri. Gak tahu mau ngapain lagi. Makanya saya bilang gini, kita gak perlu hidup sampai 60 tahun buat selesain kalau cuma hidup untuk kebutuhan sendiri. Gak perlu 6 tahun. 30 tahun cukup, udah mati aja. Tapi kenapa Tuhan di Alkitab tulis 60-70 tahun? 60-70 bener ya. Itu kalaupun hidup, kesukarannya apa? Penderitaan, ya gitu-gitu ya. Kenapa Alkitab tulis begitu? Berarti ada misi yang lebih besar sebenarnya. Punya duit 100 juta. Nggak punya duit 1 miliar. Datang ke McD. Harga panas 2 with rice tetap sama 48.500. Sampai cari nih. Harganya berapa nih? Saudara punya duit 100 juta sama 1 M. Datang ke McD panas 2 with rice. Harganya sama. Nggak ada yang lebih mahal, nggak ada yang lebih murah. Sama. Sama aja. Gak ada yang lebih mahal, lebih murah. Tapi kalau kerja untuk bisa menghasilkan buah. Memberi, mengasihi. Akan selalu ada orang yang akan menikmati buah yang kita hasilkan. Dan mungkin waktu 60-70 tahun akan lebih efektif kita gunakan untuk hal ini. Amin. Ya. Kalau kita kerja atau bisnis menggunakan cara pandang Injil, laba, profit, cuan, hanyalah salah satu dari begitu banyak tujuan yang Tuhan berikan. Saudara kerja, dapat gaji, itu tuh cuman salah satu dari begitu banyak tujuan yang Tuhan kasih dalam pekerjaanmu. Kalau lihat dari kacamata Injil ya, Tuhan bilang apa? Kasihi musuhmu, ampuni 70 kali 7 kali. Apalagi, tolong kalau dikasih jubak, kasih semuanya.
Kalau kacamata Injil, kita bekerja. Cuan, profit, itu cuma satu dari begitu banyak berkat yang Tuhan sediain. Saya mau tutup dengan ini. Sedikit lagi saya selesai. Tenang, saudara. Ya. Memberi bukan karena kita mampu. Memberi yang terbaik bukan karena kita mampu. Tapi karena Tuhan yang berikan kita kesempatan untuk kita bisa memberi. Adalah lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Saudara, kalau memberi itu bukan karena kita mampu. Karena Tuhan kasih kesempatan kita buat bahagia. Memberi itu enjoy. Enak banget, nikmat banget rasanya. Happy banget. Semangat memberi yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Dan yang terakhir, pemain musik, keyboardis, tim boleh maju ke depan. Saya selesai. Memberi bukan soal besar atau kecil nilainya. Tapi mutu dari kerinduan hati dan motivasi yang benar dalam memberi. Saudara, memberi yang terbaik adalah setelan pabrik anak-anaknya Tuhan. Tahu setelan pabrik? Di handphone ada setelan pabrik ya? Artinya apa? Memberi adalah ciptaan semulanya manusia. Basicnya manusia itu memberi. Amin. Saya berdoa posisi kita bisa semangat dalam memberi. Sebelum memberi yang terbaik, kita perlu cek pengelolaan kita tepatnya. Jangan sampai pengelolaan gak tepat. Kasih banyak, boncos. Kalau saudara nanti pulang baca dalam 2 Korintus 9 tadi, tapi ayat yang pertama, Paulus bilang gini, aku gak perlu tulis lagi surat buat kalian, orang-orang Korintus. Karena dalam pemberian, kalian udah keren banget. Kalau sampai surat ditulis, berarti kan ada hal penting. Tapi Paulus bilang gini, aku gak perlu tulis surat buat kalian. Karena justru pemberian kalian itu tiap tahun buat orang miskin di Yerusalem udah rajin banget. Bahkan pemberianmu nge-trigger, menularkan orang Makedonia. Sehingga mereka juga mau memberi. Karena kalian memberi dengan begitu luar biasa. Bisakah kita sampai kayak gitu? Memberi yang terbaik. Bukan cuma tentang uang. Waktu. Aku tutup dengan satu cerita bahwa satu kali ada satu anak rohani. Kebetulan baru semalam. Dari begitu lama kita gak pernah telepon. Semalam kita telepon 40 menit. Cerita dia bilang, kok mau telepon dong? Aku boleh. Ditinggal mama papanya. Papa mamanya gak mau urus dia lagi waktu dia SMA 1. Sekarang dia udah 25 tahun. Berarti ini cerita sekitar 8 tahun. 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Kok papa mama mau pergi, balik ke Bangka. Gue gak tahu mau tinggal sama siapa. Sekolah belum bayar, nunggak 6 bulan. Gak tahu gimana lanjut sekolah. Tidur aja gak tahu kamu di mana. Dan sebelum dia cerita ini, kejadian itu jam 2:30 pagi aku gak bisa tidur. Lalu dia chat, baru taruh handphone. Dia bunyi, celing, baca. Kok bisa gak ke McD? Sekarang, gak kira-kira jam 3 pagi. Gak kira-kira. Kira-kira kalau aku pikirin hidupku sendiri, aku tidur gak? Aku harus kerja besok. Aku tidur. Aku yang jawab ini, bisa gak kalau besok aja? Besok kalau masih ada, kalau udah mati, amit-amit tidak bunuh diri misalkan ya. Akhirnya aku McD. Jam 3 pagi aku datang. Cuma liatin dia nangis, dengerin dia cerita. Aku gak bilang aku hebat. Aku belajar. Biar aku bisa memberi apapun yang aku punya. Aku gak punya uang, aku punya waktu. 24 jam sehari aku dikasih waktu sama Tuhan. Melayani Tuhan itu juga memberi buat sesama. Setuju? Jadi jangan memberi karena, wah ini buat pendetanya. Aku memberi, aku pelayanan nih. Senin sampai Jumat. Hari Minggu pengennya dihargain sama hamba Tuhan. Enggak, jangan. Kalau saudara bisa melayani, itu kepentingan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa kasih yang terbaik buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya gak bilang hidupmu akan lurus kalau kau melayani Tuhan dengan benar. Jalannya gak akan selalu lempeng. Justru jalan yang berbelok-belok adalah jalan yang benar. Justru jalan yang harusnya kayak gitu. Amin. Memberi karena saudara dikasih kesempatan Tuhan memberi. So, keep fruitful, tetaplah berbuah,
biar buahmu manis, dinikmati banyak orang, dan orang memuliakan Tuhan lewat kehidupan. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yes. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam sikap berdoa, 6 tahun yang lalu AI saya meninggal. AI yang salah satu AI yang paling cinta Tuhan, suka melayani Tuhan. Tapi pelayanannya bukan dia kayak di mimbar, dia tuh suka masakin buat gereja. Ada hamba Tuhan yang ulang tahun, dia masak, dia semangat. Dia lakukan itu berpuluh-puluh tahun. Satu kali AI saya meninggal, Tuhan panggil dia 2017 dan dia bilang gini, sebelum dia meninggal begini, nanti kalau AI meninggal kamu datang ya, main piano, pelayanan ya. Lalu ketika dia meninggal saya wujudin permintaannya. Saya datang ke Medan, waktu itu di Medan. Dan saya lihat ada 5 gereja yang melayani di rumah duka. Jadi bayangin dari jam 5 sampai jam 10 itu pelayanan ganti-ganti itu gerejanya. Terus saya bingung, ini emang budayanya atau? Terus saya tanya, kenapa bisa 5 gereja? Ya karena 5 gereja ini yang suka AI layani. Dia suka kasih makanan, dia suka memberi. Gak gede, bukan orang kaya, biasa aja. Dia beri terus. Sampai gereja rebutan pengen pelayanan dia waktu dia meninggal. Dan ada lagu ini. Dan saya cuma nangis main keyboard. Tuhan, aku punya cita-cita baru. Kalau aku mati, nanti rumah dukanya kayak gini ya. Kenapa? Bukan aku pengen dianggap. Tapi bila saatnya nanti udah gak berdaya. Aku jadi berkat. Dan orang yang datang, aku salah satu adalah, aku punya cita-cita, pengen jadi berkat banget karena AI. Justru karena AI yang begitu, karena di rumah duka rame dan orang kesaksian tentang dia, aku jadi pengen memberi yang terbaik. Dan aku punya cita-cita kalau aku meninggal nanti, rumah dukanya rame, terus orang bilang gini, iya kita harus jadi berkat juga. Itu cita-citaku yang paling tinggi sampai hari ini. Aku gak berdoa jadi orang kaya, gak. Aku harus mati besok, aku berdoa Tuhan minta satu, supaya mereka datang melihat Tuhan. Ada legacy yang aku tinggalkan, tapi tentang Tuhan, bukan tentang aku. Saudara nangkap maksudnya. Bagaimana dengan saudara menanggapi hidup ini? Maukah kita jadi berkat? Maukah waktu kita selesai dan orang bilang gini, kamu selesai ya, sudah jadi berkat. Aku yang lanjutin. Anak kita yang lanjutin. Orang-orang di sekitar kita yang lanjutin. Legacy tentang apa? Kasih. Amin. Terima kasih Tuhan buat siang ini hamba selesai. Biar OSIS ini terus Tuhan Kau pakai menjadi rumah bagi setiap orang-orang yang rindu mengenal hatinya Tuhan.
Supaya setiap orang di OCC menjadi pelaku firman. Ada begitu banyak orang di luar sana yang diberkati lewat perbuatan-perbuatan dari komunitas ini. Berkati yang bekerja, yang masih sekolah. Biarkan mereka punya pengelolaan yang tepat. Biar mereka juga mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang mereka lakukan. Dan aku berdoa Tuhan, OCC gak cuma growing, gak cuma bertumbuh sebagai orang Kristen. Tapi OCC bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya manis, dinikmati banyak orang. OCC akan fruitful. OCC akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.